Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan sipir dibantu polisi merazia penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke. Polisi musnahkan sejumlah meriam berbahan spiritus yang berbahaya dan meresahkan warga. Jelang Hari Raya Natal, minyak goreng mulai mahal. Pemerintah Kota Jayapura menggelar upacara peringatan ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta aparatur sipil negara yang berinovasi dan kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ia juga mengingatkan para ASN bersikap netral saat masa kampanye. Anggota Korpri, khususnya di Kota Jayapura, saya mengharapkan bahwa tugas kita dari hari ini ke depan itu tentu tidak ringan dengan perubahan dan dinamika masyarakat, kemajuan yang terus mengalami perubahan dan inovasi yang terjadi. Sehingga anggota Korpri sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan itu tidak ketinggalan. Kita terus melakukan inovasi, melakukan adaptasi, penyesuaian terhadap dinamika masyarakat yang terjadi. Nah, karena itu pemerintah Kota Jayapura terus melakukan upaya inovasi dan pelayanan, memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan 6 budaya kerja berintegritas di lingkup pemerintah Kota Jayapura yang sudah kita canangkan pada tahun 2022 yang lalu. Frans PK juga memberikan penghargaan Satya Lencana kepada 85 aparatur sipil negara Pemkot Jayapura yang setia mengabdi antara 10 hingga 20 tahun. Frans mengatakan Korpri harus menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama 18 partai politik peserta pemilu, beserta sejumlah elemen masyarakat, Rabu kemarin menggelar deklarasi pemilu damai yang berlangsung di Gedung Serbaguna MNM Yoware. Ada 6 aturan penting yang harus ditaati seluruh pihak terkait, diantaranya melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, santun, dan bermartabat. Usai membacakan deklarasi pemilu damai, para pihak termasuk Bawaslu, KPU, dan aparat kepolisian dan TNI menandatangani fakta integritas yang mengikat secara moral agar kontestasi pemilu berlangsung aman dan lancar. Pemerintah dan aparat keamanan juga berharap seluruh masyarakat Mimika ikut menjaga ketertiban selama kampanye hingga pencoblosan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemilu sudah memasuki tahapan kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pastor John Kandam, yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama di Merauke, meminta masyarakat Merauke memilih wakil rakyat yang berkualitas. Tokoh-tokoh agama tidak memihak siapa-siapa, tapi berdiri untuk mengamankan pemilu ini. Dan kepada umat yang kita layani, kita beritahu, kita himbau agar dengan hati yang tulus dan jujur memilih, dan juga jangan golput, karena dengan begitu kita mengikuti orang yang kita tidak pilih kalau golput itu.
Tapi kalau dengan berpikir saya harap sesuai dengan hati nurani dan kejujuran kita memilih orang yang kita suka dan kita pilih, dan semoga tidak terjadi kekacauan dan saling berebut ataupun juga saling bertengkar hanya karena pemilu. Saya menghimbau terhadap partai politik dan para caleg-caleg hendaknya mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh apa ya di Bawaslu atau di mana yang merupakan urutan-urutan yang harus dilewati, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan minimal penilaian negatif terhadap masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apapun bentuk yang kita lakukan terkait dengan nilai-nilai politik itu, kalau ada unsur-unsur yang sifatnya mengarah kepada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ormas atau kepentingan-kepentingan lainnya, maka hendaknya kita harus menangkan nilai-nilai ikhtiyat atau kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan sebuah wacana yang mengarah kepada nilai-nilai yang tidak kita inginkan bersama. Warga juga diminta bersama-sama TNI dan Polri terus menjaga keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah terjalin di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.